semuanya, nama saya Laura Marita. Saya mahasiswi Universitas Tuan Ageng Tirayasa, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 4, angkatan 2018. Video kali ini saya peruntukkan untuk ujian akhir semester genap mata kuliah media dan sumber belajar. Nah, di sini saya akan membuat media pembelajaran sesuai dengan KD atau kompetensi dasar 3.1, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan untuk siswa dan siswi SMA atau SMK. Sebelum memulai membuat media pembelajarannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan yang memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan ini bersifat formal atau resmi, jadi harus sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Proses dalam menulis surat lamaran pekerjaan ini sangat penting. Bahkan untuk desain dan kemasan amplop pun harus diperhatikan, supaya bisa mengatur tata letak dan penulisan alamat di bagian amplop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja unsur-unsur pembentuk dalam surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur pembentuk dalam surat lamaran pekerjaan ada 7. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Maksudnya adalah tempat atau kota dan tanggal pelamar membuat surat tersebut. Jangan lupa, dalam setiap penulisan surat lamaran pekerjaan harus menggunakan penulisan sesuai dengan EYD. Unsur yang kedua yaitu hal atau perihal. Hal atau perihal di sini maksudnya adalah judul surat. Karena di sini kita akan menulis surat lamaran pekerjaan, maka dalam bagian hal atau perihal kita akan menuliskan lamaran pekerjaan. Ingat, karena hal atau perihal merupakan judul surat, maka dalam penulisannya pun harus sesuai dengan judul, yaitu setiap kata menggunakan huruf kapital. Lalu unsur yang ketiga yaitu alamat surat. Dalam alamat surat ini ada 2 hal yang dicantumkan. Yang pertama yaitu pihak mana yang dituju oleh pelamar, boleh nama ataupun jabatan. Lalu yang kedua adalah alamat perusahaan atau tempat tujuan melamar pekerjaan. Lalu unsur yang keempat yaitu salam pembuka. Dalam surat lamaran pekerjaan, salam pembuka yang dituliskan biasanya adalah dengan hormat. D pada kata dengan menggunakan huruf kapital dan yang lain menggunakan huruf kecil. Lalu setelah kata hormat diberi tanda baca koma. Unsur yang kelima yaitu isi surat. Isi surat terdiri dari 3 hal. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Dalam bagian pembuka harus dicantumkan sumber lowongan pekerjaan, posisi yang dilamar, serta dibuat pernyataan bahwa kita ingin melamar. Lalu pada bagian isi dicantumkan atau dituliskan informasi diri atau biodata yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor handphone, dan pendidikan terakhir. Dan yang terakhir dalam bagian penutup dituliskan kalimat penutup seperti yang biasa dituliskan dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu unsur yang keenam yaitu salam penutup. Salam penutup dalam surat lamaran pekerjaan biasanya dituliskan dengan hormat saya. H pada kata hormat menggunakan huruf kapital dan pada kata saya menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca koma seperti pada unsur yang keempat yaitu salam pembuka. Unsur yang ketujuh yaitu tanda tangan pelamar dan nama lengkap pelamar atau identitas diri. Maksudnya adalah pelamar harus membubuhkan tanda tangan pada bagian akhir dan menuliskan nama lengkapnya. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat media pembelajarannya. Ayo kita buat. Pertama-tama, mari kita siapkan bahan-bahan dan alat yang akan dibutuhkan ya. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama di sini ada 2 buah karton dengan warna yang berbeda. Di sini saya memilih warna biru dan warna hitam. Bahan selanjutnya yaitu beberapa kertas HVS. Boleh berwarna ataupun yang warna putih. Di sini saya menggunakan kertas HVS berwarna putih. Bahan selanjutnya yaitu lem. Boleh lem kertas
Namun di sini saya menggunakan double tip. Bahan selanjutnya yaitu spidol. Lalu untuk menulis kita bisa menggunakan pulpen atau pensil. Bahan yang selanjutnya yaitu beberapa amplop. Lalu bahan yang terakhir yaitu beberapa kertas yang berisikan informasi data pelamar dan lowongan pekerjaan yang akan digunakan sebagai bahan latihan siswa dan siswi. Lalu untuk alat yang dibutuhkan ada 2. Yang pertama gunting kertas dan juga penggaris. Setelah bahan-bahan dan alat sudah siap, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu cara pembuatan. Langkah yang pertama yaitu ambil salah satu karton lalu bentuk menjadi persegi panjang. Nah, sekarang sudah jadi persegi panjang. Langkah yang kedua yaitu bentuk juga persegi panjang sebanyak 7 dengan menggunakan karton yang lain. Supaya dalam pembentukannya rapi, kita bisa menggunakan penggaris dan pulpen ya. Nah, sekarang karton yang kedua sudah terbentuk menjadi persegi panjang sebanyak 7 sesuai dengan unsur surat lamaran pekerjaan. Langkah selanjutnya yaitu bentuk juga persegi panjang pada kertas HVS dengan ukuran yang lebih kecil daripada ini. Nah, sekarang persegi panjang dari kertas HVS sudah jadi. Langkah selanjutnya yaitu kita tempelkan karton yang berwarna hitam dengan kertas HVS seperti ini ya. Sekarang sudah jadi. Persegi panjang ini akan kita tuliskan 7 unsur pembentuk surat lamaran pekerjaan. Yuk kita tulis. Nah, sekarang semuanya sudah tertulis sesuai dengan 7 unsur pembentuk surat lamaran pekerjaan. Langkah selanjutnya yaitu tulis surat lamaran pekerjaan pada kertas karton yang telah kita bentuk persegi panjang tadi. Nah, teman-teman, di sini surat lamaran pekerjaan yang dituliskan di kertas karton sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu tempelkan ini yang sudah kita tuliskan 7 unsur pembentuk surat lamaran pekerjaan pada surat lamaran pekerjaan. Teman-teman, setelah ditempelkan bentuknya akan seperti ini. Ini akan kita jadikan sebagai media contoh atau papan informasi bagi siswa. Langkah yang selanjutnya yaitu kertas yang sudah berisikan beberapa informasi mengenai data pribadi serta lowongan pekerjaan kita masukkan ke dalam amplop. Setelah seperti ini, kita bisa membagikan kepada siswa sebagai bahan latihan siswa dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, teman-teman, setelah siswa mendapatkan amplop yang berisi informasi data dan lowongan pekerjaan, kita dapat menempelkan media ini dalam papan tulis. Lalu, siswa dapat mengerjakan dengan mencontohkan contoh yang kita berikan. Nah, teman-teman, bisa dicontoh ya, ini papan informasinya bisa ditempel sehingga bisa menjadi bahan contoh bagi siswa ya. Lalu ini sebagai contoh siswa dalam memilih salah satu amplop yang berisikan informasi data pribadi dan lowongan pekerjaan sebagai latihan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan. Terima kasih buat semuanya. Bye!